kepada semuanya. Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Besok kita merayakan hari kemerdekaan. Dan kemerdekaan itu telah ada di dalam diri kita, amin. Amin. Mari saya mengajak kita semuanya bangkit berdiri. Kita ibadah bukan suatu ibadah rutinitas, tapi satu hal adalah suatu kerinduan kita kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita mencari Tuhan kita dengan sungguh-sungguh, amin. Tanpa Dia kita tidak ada apa-apa. Karena Dia yang menjadi penebus dosa kita. Dia yang memberikan kemerdekaan bagi kita. Dia yang membawa kita di dalam jalannya. Dia yang membawa kita di dalam kegenapan janji Allah. Mari kita berikan yang terbaik bagi Dia. Kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Sungguh Dia Raja dengan segala raja yang layak menerima kita di atas segala bumi dan segala isinya. Tapi bersyukur di dalam nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur di dalam tangan-Mu ya Tuhan, karena segala kebaikan-Mu sampai hari ini kami boleh ada. Engkau Allah yang telah memperdamaikan setiap anak-Mu di dalam Engkau. Engkau Allah yang memberikan kemerdekaan bagi setiap anak-anak-Mu. Dan saat ini Tuhan, dengan hati sujud bersyukur kami datang ke dalam tangan-Mu untuk bungkus setiap kami dengan darah-Mu yang kudus ya Abah. Dan Engkau Allah yang memagari tempat ini, memagari setiap kami dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama, nama yang layak untuk dipuji dan disembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali. Bersama-sama kita semua umat di tempat ini. Mari kita datang dengan ucapan syukur, dengan pujian penyembahan. Kita menaikkan dupa harum di hadapan-Mu. Sertai jalan
kasih setiamu Tuhan melimpah atas setiap anakmu ya Aba. Kebaikanmu Tuhan datang kepada anakmu ya Yesus. Bawakan kami segenap hati kami, jiwa roh kami lebih sungguh lagi mencari Engkau ya Aba. Inilah kerinduan kami ya Yesus. Selidiki segenap kami ya Tuhan. Bawakan kami ya Tuhan lebih dan lebih lagi ya Aba. Berjalan di dalam tangan-Mu. Haleluya. Oh, Kau hadir di sini. Kami yakin dan percaya Tuhan. Ketika 2-3 orang berkumpul dan berdoa di dalam nama-Mu ya Aba, maka Kau hadir di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Ada kesembuhan, ada kemenangan yang telah Engkau berikan kepada anak-anak-Mu ya Aba. Ketika kami yakin dan percaya, maka Tuhan, apa yang Engkau berbuat nyata di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama-Mu. Menara kami yang teguh, benteng kami yang teguh ya Tuhan. Allah kami yang perkasa, Bapa kami yang kekal, gunung batu keselamatan kami hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Salam kemerdekaan. Amin. Kita senantiasa berdoa atas bangsa kita, amin. Karena di dalam kita berdoa atas bangsa kita, maka keamanan atas bangsa kita dan semua yang kita ada di dalam bangsa kita ini berada di dalam kemerdekaan. Amin. Haleluya. Sama-sama kita memuji Dia dengan sukacita, dengan pengharapan.
Hingga saat ini kami masih punya kesempatan untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Kami berterima kasih buat kesempatan yang indah yang Kau berikan bagi setiap kami. Sehingga malam hari ini kami boleh berkumpul bersama di rumah-Mu, di tempat ini. Mari Bapak berkati setiap kami, urapi setiap kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buat setiap umat-Mu yang sudah hadir saat malam hari ini, bahkan mereka yang sedang live streaming ya Tuhan. Mari berkati dan urapi setiap kami memiliki hati yang rindu berjumpa dengan Engkau. Hati yang rindu untuk bersekutu dengan Engkau melalui kebenaran firman Tuhan, melalui pujian penyembahan kami. Bapa, Engkau berkati, urapi di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa hati dan telinga seorang murid menjadi bagian daripada umat-Mu saat ini. Sehingga mereka boleh duduk diam mendengarkan firman, mengizinkan tanah hati yang subur ditanamkan benih firman Tuhan. Sehingga benih firman itu boleh bertumbuh, berbuah, berakar dan bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menguasai setiap ruangan di mana saat ini kami berada. Tutup bungkus dengan darah-Mu, hamba-Mu yang Kau percayakan menyampaikan isi hati-Mu saat malam hari ini juga berkati Tuhan. Biarlah firman-Mu menguatkan, meneguhkan, menegur setiap kami, dan kami hidup di dalamnya bagi kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita. Saya mengucapkan selamat datang ya kepada Bapak Ibu yang mungkin hari ini adalah yang pertama setelah situasi lockdown, baru bergabung ya di Gereja GBI Mandarin Binjai. Kami sangat senang dan bahagia, dan kami berdoa Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat, dipelihara Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, sedikit informasi yang sangat penting bagi kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanggal 30 Agustus 2020 ini, berarti minggu depan, 2 minggu sekali lagi. Ini minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Maka kita akan kembali mulai membuka ibadah pagi jam 10 di tempat ini. Jadi Bapak Ibu, mungkin ada keluarga, saudara yang selama ini ingin ibadah bersama di dalam ruangan, tetapi tidak bisa karena waktu yang malam, ya disebabkan 6:30 kita mulai, sehingga ada banyak kendala. Mulai tanggal 30 Agustus, minggu kelima, kita akan memulai ibadah pagi jam 10 di tempat ini. Jadi Bapak Ibu yang ada jemaat kita, saudara kita yang mungkin ibadah pagi, kembali tolong informasikan, sampaikan bahwa Gereja GBI Mandarin Binjai akan kembali beroperasi 2 kali, yaitu pukul 10 pagi dan pukul 18.30 atau seperti saat ini. Itu info yang saya sampaikan. Nanti pengumuman brosurnya akan kita juga sampaikan di grup Bapak Ibu dan di Facebook dan di Instagram kita ya, di GBI Mandarin Binjai, supaya setiap jemaat bisa kembali bersekutu bersama walaupun dengan protokol kesehatan seperti saat ini. Ya Bapak Ibu, saya sebenarnya tidak begitu nyaman dengan kacamata ini, pakai kacamata lagi, istilahnya begitu ya. Tapi karena ini adalah protokol kesehatan, saya tetap taat dan tunduk karena kita mau hidup sehat di dalam Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin boleh ditampaikan slide-nya. Sesuai dengan tema kita hari ini, besok adalah 17 Agustus, maka temanya hari ini adalah merdeka. Sama-sama kita katakan merdeka. 1, 2, 3. Kurang kencang. 1, 2, 3. Kurang kuat sekali lagi. 1, 2, 3. Kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan perlu menserukan kata merdeka? Karena ini penting. Ya penting bagi kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai orang yang hidup di Indonesia. Besok 17 Agustus adalah hari di mana diproklamirkan bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dari penjajahan, dari orang-orang yang menjajah bangsa kita, dari negara yang menjajah negara kita. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di mana-mana kita jumpai ada begitu banyak ya aksesoris, tampilan-tampilan. Bahkan kita hari ini pelayan-pelayan gereja, saya sendiri pun coba untuk menampilkan semangat kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75. Dan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan,
Sesungguhnya kita sebagai orang percaya harus bersyukur karena kita bukan hanya merdeka secara bangsa dan negara, tapi sesungguhnya Bapak Ibu dan saya juga adalah orang yang merdeka di dalam Tuhan. Katakan amin. Karena firman Tuhan berkata di dalam kitab Roma pasal 8 ayat 2. Kitab Roma pasal 8 ayat 2 berkata, Roh yang memberi hidup, jadi Roh Allah yang memberikan kita hidup, telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ayat ini berkata kepada kita bahwa Roh Allah telah memerdekakan kita dalam Kristus Yesus atas apa? Atas dosa dan hukum maut. Kalau Bapak Ibu baca di dalam kitab Roma pasal 3:23, sebab semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah dan semua orang telah jatuh di dalam dosa. Roma 6:23 berkata upah dosa adalah maut. Jadi setiap orang, tidak terkecuali Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita manusia pada dasarnya kita bisa hidup dan tinggal dalam dosa. Tapi pada malam hari ini saya ingin mengajak kita benar-benar merdeka dari dosa, benar-benar lepas dari ikatan hukuman dosa. Karena Bapak Ibu dan saya bukan ditentukan untuk hidup dalam penghakiman atau hidup dalam penghukuman. Karena Bapak Ibu dan saya ditentukan, dipilih untuk hidup dalam kemerdekaan. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, oleh sebab itu mari kita lihat terlebih dahulu apa arti kata merdeka. Arti kata merdeka yaitu bebas dari perhambaan atau penjajahan. Jadi kalau Bapak Ibu dan saya berkata, Pak, saya orang merdeka di dalam Kristus Yesus, berarti Bapak Ibu dan saya adalah orang yang sudah dibebaskan dari perhambaan. Perhambaan apa? Yaitu perhambaan kutuk, dosa, kutuk keturunan, dosa keturunan dan segalanya. Karena kalau kita berkata kita orang merdeka, tapi kita masih hidup dalam intimidasi daripada si jahat, berarti kita belum merdeka. Apalagi kalau Bapak Ibu dan saya suka berkata, wah, jangan keluar malam-malam, di tempat gelap banyak setan. Berarti Bapak Ibu dan saya masih ada di hukum dosa, dikutuk dosa. Karena kalau kita berkata kita sudah dimerdekakan dari hukum maut dan hukum dosa, maka kita bebas dari perhambaan dan penjajahan, apapun bentuknya. Arti kata merdeka yang kedua adalah tidak terkena atau lepas dari tuntutan. Nah, hari ini, sedangkan arti kata kemerdekaan adalah keadaan atau hal berdiri sendiri, bebas, lepas, tidak terjajah lagi. Jadi kalau kita berbicara tentang kemerdekaan, kalau kita berbicara tentang merdeka, berarti Bapak Ibu dan saya adalah orang yang benar-benar lepas dari segala jajahan, dari segala tekanan, dari segala perhambaan. Nah, adakah hari ini Bapak Ibu dan saya masih hidup dalam jajahan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jadi sedangkan arti kemerdekaan dalam Alkitab adalah kita tidak lagi dikenakan kuk. Bapak Ibu dan saya tidak lagi dikenakan kuk perhambaan. Itu dalam Galatia pasal 5 ayat 1a berkata, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Atau dengan kata lain, kita dibebaskan dari dosa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam kitab Roma pasal 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi arti kata kemerdekaan di dalam sudut pandang kekristenan atau Alkitab adalah kita tidak lagi dikenakan kuk perhambaan, yaitu kuk perhambaan dengan dosa keturunan, dengan dosa bawaan atau dosa apa saja. Bapak Ibu dan saya yang sudah berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya sudah ditebus dan dibayar lunas oleh darah dan tubuh Yesus di atas kayu salib. Berarti Bapak Ibu dan saya adalah orang yang sudah tidak lagi mengenakan kuk perhambaan dari si jahat. Tetapi kalau kita berkata kita adalah orang yang merdeka, kita adalah orang yang sudah dimerdekakan,
tapi kita masih beranggapan hidup kita di dalam kutuk, di dalam perhambaan dosa, berarti sesungguhnya kita tidak benar-benar merdeka. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak kita menyadari, berapa banyak kita harus coba introspeksi diri. Maka saya memberikan pertanyaan besar kepada kita semua. Yang menjadi pertanyaan besar bagi kita saat ini adalah, apakah kita semua benar-benar sudah merdeka? Apakah Bapak Ibu dan saya saat ini benar-benar sudah merdeka? Atau justru Bapak Ibu dan saya hari ini masih hidup dalam dosa, perhambaan dosa? Mari kita cek hari ini Bapak Ibu. Karena momen ini menjadi momen yang begitu luar biasa. Karena momen ini menjadi momen yang indah, di mana kita besok akan memperingati secara tubuh jasmani kita bahwa secara negara kita merdeka. Kita memperingati hari kemerdekaan yang ke-75 tahun. Tetapi yang saya ingin katakan bahwa hari ini lebih dari kemerdekaan secara bangsa dan negara, yaitu kemerdekaan secara hidup di dalam Tuhan. Adakah engkau dan saya hari ini benar-benar hidup merdeka di dalam Tuhan? Adakah engkau dan saya hari ini benar-benar bebas dari kutuk perhambaan? Atau kita hanya kamuflase? Kata menurut orang, Pak, kalau udah di dalam gereja kita sudah merdeka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehadiran kita di dalam gereja tidak menunjukkan kita bebas dari perhambaan. Tetapi kehidupan kita di dalam Tuhan, dengan melakukan kebenaran firman Tuhan, dengan mengaplikasikan kebenaran firman Tuhan lewat hidup kita, itu menunjukkan kita bebas dari perhambaan. Hari ini menjadi penting. Apakah kita benar-benar sudah merdeka, atau kita justru masih terjajah oleh dosa? Atau Bapak Ibu dan saya masih terjajah dalam dosa? Hari ini kita mari belajar. Saya akan menunjukkan beberapa ciri-ciri orang yang masih terjajah dalam dosa. Saya berharap Bapak Ibu tidak usah lihat kiri kanan, tapi lihat aja diri sendiri. Kalau ini firman ini berkata kepada kita. Jangan firman ini waktu sampai kepada kita, kita mulai lirik kanan, lirik kiri, ke belakang, bahkan lihat di depan. Jangan. Kita cek diri masing-masing. Ciri-ciri orang yang masih hidup dalam jajahan dosa, yang pertama adalah menyalahgunakan kemerdekaan untuk melakukan kejahatan. Alkitab berkata dalam 1 Petrus pasal 2:16, hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Petrus berkata bahwa kalau kita benar-benar adalah orang yang merdeka, kita adalah orang yang tidak menyalahgunakan kebebasan atau kemerdekaan kita di dalam Tuhan. Ada banyak anak Tuhan menggunakan kemerdekaan di dalam Tuhan untuk menjadi hakim buat orang lain. Sesungguhnya pada saat kita menjadi hakim bagi sesama kita, kita sedang ada di dalam jajahan dosa. Karena yang paling suka mendakwa dan menghakimi adalah iblis. Iblis paling suka. Kamu berdosa, kamu tidak layak, kamu tidak patut, kamu tidak benar. Iblis. Tapi Tuhan berkata, aku mengasihi engkau, aku mengampuni engkau, aku menerima engkau, engkau adalah saudaraku, engkau adalah anakku. Yesus tidak menghakimi, walaupun ada banyak orang dosa datang kepada Yesus. Di dalam kitab Yohanes pasal 8, Bapak Ibu bisa baca kisahnya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Yohanes pasal 8 ayat 1 sampai 11. Ada begitu banyak orang yang menyalahkan kemerdekaan mereka. Mereka datang membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan berkata kepada Yesus, Rabi, guru, perempuan ini kedapatan berbuat zina. Menurut hukum Musa ia harus diacap batu sampai mati. Yesus tidak menjawab sama sekali. Tapi mereka nggak puas. Nah, itu iblis, jajahan dosa itu begitu. Nggak puas kalau satu orang belum sempat dihakimi, belum sempat dimaksudkan atau belum sempat diponis, dia nggak puas. Cara ini nggak bisa, cara yang lain.
Cara yang lain dia berkata, "Hei guru, apakah engkau tidak punya jawaban? Orang ini kedapatan berbuat zina. Apa yang akan kau hukum? Apa yang kau akan berikan?" Karena Yesus didesak, Yesus bangkit berdiri dan berkata, lihat perkataan Yesus begitu kuat, begitu luar biasa, dan ini saya berharap kita benar-benar merdeka, tidak menyalahgunakan kemerdekaan kita di dalam Tuhan menjadi hakim bagi sesama kita. Yesus berkata kepada mereka yang datang kepada Dia, baiklah, jika ada di antara kalian yang hari ini hadir, tidak ada satu orang pun yang pernah berbuat dosa. Garis bawahi kata pernah berbuat dosa. Bapak, Ibu, dan saya pernah berbuat dosa. Kita semua orang berdosa, tapi kita bersyukur karena kasih karunia Tuhan kita ada hari ini. Amin. Yesus berkata kepada mereka, jika ada orang yang tidak pernah berbuat dosa, ambillah batu dan lemparlah kepada wanita itu. Alkitab mencatat, dimulai dari orang tua sampai kepada anak-anak, tidak ada satu orang pun yang mengambil batu dan melempar wanita itu. Waktu Yesus menunggu beberapa saat, Yesus bangkit berdiri dan bertanya kepada wanita itu, di manakah semua orang yang tadi membawa engkau, yang ingin menghakimi engkau? Tidakkah di antara mereka melemparkan batu kepadamu? Wanita itu berkata, tidak ada, Rabi, tidak ada, guru. Yesus berkata kepada wanita itu, catat baik, anak Tuhan yang dimerdekakan ini harus melakukan Yohanes 8 ayat 11. Catat baik, di stabilo, kalau perlu di fotokopi, tempelkan di setiap sudut rumah kita. Karena kalau kita berkata kita orang Kristen tapi suka menghakimi, sedang kita dalam kemerdekaan yang disalahgunakan. Yesus berkata kepada perempuan itu, oleh karena itu, bangunlah dan pergilah, dan jangan berbuat dosa lagi. Yesus nggak bilang kayak gini, lu memang layak mati, lu memang nggak pantas lu hidup, lu memang harusnya mati, dirajam lu. Enggak, Yesus nggak menghakimi dia. Yesus hanya bilang sama dia, bangkitlah dan pergilah, jangan berbuat dosa lagi. Pesan Yesus sederhana, jangan berbuat dosa lagi. Kita enggak, Pak, saya ngampuni, Pak, tapi di awalnya saya mati-mati dulu, Pak. Itu bukan mengampuni, kita sedang menghakimi dia. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka Petrus berkata, ciri-ciri orang yang masih ada dalam jajaran dosa yaitu menyalahgunakan kemerdekaan untuk melakukan kejahatan apa? Kita memang sudah dimerdekakan, kita memang sudah mendapatkan kasih karunia dari pada Tuhan Yesus Kristus, tetapi bukan berarti kasih karunia itu kita pakai untuk menyalahkan saudara-saudara kita. Tapi justru kita harus merangkul mereka. Waktu kita melihat mereka jatuh, kita coba merangkul mereka, kita coba menjadi sahabat mereka. Bapak Ibu yang dengar minggu depan, mengerti bagaimana teguran itu harus diberikan. Kita harus jadi saudara mereka, kita harus jadi sahabat mereka, kita harus jadi teladan mereka, dan kita melakukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang kedua, ciri-ciri orang yang masih ada dalam jajahan dosa, yang kedua, yang pertama tadi menyalahgunakan kemerdekaan untuk perbuatan jahat, yang kedua adalah mempergunakan kemerdekaan untuk kehidupan dalam dosa. Ini bahaya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Banyak anak Tuhan berpikir dia sudah merdeka, dia sudah diselamatkan, maka dia bebas atas hidupnya, dia suka-suka atas hidupnya, dia melakukan semaunya atas hidupnya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dengar baik. Waktu Bapak Ibu dan saya berkata saya dimerdekakan, diselamatkan oleh Kristus Yesus, maka hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus di dalam aku. Katakan amin. Hidup kita bukan kita lagi, tapi milik Kristus. Waktu Kristus berkata kepada kita, coba engkau mulai belajar mengampuni, maka kita tidak lagi bisa berkata, Pak, Tuhan kan gak ngerasain betapa sakitnya aku disakiti. Mana bisa aku cepat mengampuni? Halo, Yesus mengampuni tanpa waktu yang terbatas, tanpa waktu yang lama. Yesus mengampuni di atas kayu salib. Waktu ia ada di atas kayu salib, dia berkata kepada Bapaknya di surga, Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat.
Yesus nggak nunggu dia hari kedatangannya dulu. Yesus nggak nunggu hari kebangkitannya dulu. Yesus tidak nunggu hari kenaikannya dulu. Tetapi waktu sebelum nafas terakhir berakhir, Yesus berdoa kepada Bapa di surga. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk merdeka. Bapak Ibu dan saya memang dipilih untuk mengalami kemerdekaan. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi hari ini Bapak Ibu dan saya diselamatkan bukan untuk menjadi hakim, bukan untuk menjadi pelaku atau pencipta dosa-dosa baru. Mari kita mulai melayani sesama kita dengan kasih. Ada saudara kita yang jatuh, ada saudara kita yang terpuruk, ada saudara kita yang bermasalah. Rangkul dia. Beban hatinya yang terluka, obati persoalannya. Jangan justru kita korek-korek. Kenapa sih, Bang? Nah, ada apa sih? Iya memang tuh kayak gitu tuh. Iya itu tuh, iya itu. Jangan Bapak Ibu. Kepolah pada hal yang mendatangkan kasih. Jangan kepo yang mendatangkan kutuk. Anak Tuhan harus kepo, tapi kepo dalam hal yang positif. Kepolah. Kok lu udah lama nggak ke gereja? Aku rindu loh. Ayo ada apa? Ada persoalan apa? Ayo saya doain. Jangan kepo. Tuh kenapa kan nggak balik? Iya, gua lagi nggak enak. Iya memang itu. Kayak gitu tuh. Iya kayak gitu. Nggak perlu Bapak Ibu, nggak usah diceritain, dia udah tahu kok. Justru kita harus beban hatinya. Oh iya ya, udahlah sebagai anak Tuhan ampuni. Kan Tuhan suruh kita saling mengasihi, saling mengampuni. Kan Tuhan suruh kita saling memaafkan. Kan Tuhan kita suruh kita saling mendorong, saling mendukung satu dengan yang itu aja. Makanya Paulus berkata kepada jemaat di Galatia, jemaat Galatia, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita alami kemerdekaan. Catat baik ciri-ciri orang yang masih hidup dalam jajahan dosa. Yang kedua adalah mempergunakan kemerdekaan untuk kehidupan dalam dosa. Yang pertama tadi yaitu menyalahgunakannya untuk melakukan kejahatan, yang kedua hidup dalam dosa, dan yang ketiga ciri-ciri orang yang masih ada di dalam jajahan dosa adalah menjadi pengajar palsu. Ini penting Bapak Ibu. Saat ini kita diperhadapkan ada begitu banyak. Suka tidak suka Bapak Ibu, saya sedang menyaksikan ada begitu banyak cuplikan-cuplikan ataupun video-video singkat yang ada di FB, yaitu berkaitan tentang sanggahan-sanggahan dari saudara sepupu kita, ya, dan juga ada sanggahan-sanggahan antar hamba Tuhan, ya, dan juga ada kritikan-kritikan antar hamba Tuhan, dan ada begitu banyak hal Bapak Ibu. Dan terakhir ini ada seorang hamba Tuhan yang marganya sama dengan saya, yaitu marga Tan. Dia mengajarkan sesuatu yang di luar dari kebenaran firman Tuhan, ya, dan sedang mengalami satu hal yang juga tidak nyaman. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saat ini memang ada banyak orang salah mempergunakan kemerdekaan, yaitu mereka menjadi pengajar-pengajar palsu seperti yang dikatakan 2 Petrus 2:19. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan, karena siapa yang dikalahkan orang ini adalah hamba orang itu. Petrus berkata bahwa sekarang ini, saat ini ada banyak orang salah menggunakan kemerdekaan mereka, yaitu mereka sedang mengajarkan pengajaran-pengajaran palsu dari kekristenan, dari Kristus Yesus. Mereka bukan sedang mengajar tentang Kristus atau tentang Yesus, tapi mereka mengajar tentang kebenaran mereka sendiri. Mereka mengajar tentang doktrin mereka sendiri, tentang pengalaman mereka sendiri. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ciri-ciri dosa atau ciri-ciri orang yang masih ada dalam jajahan dosa adalah menjadi pengajar-pengajar palsu Bapak Ibu.
Hari ini saya berharap Bapak Ibu dan saya tidak menjadi guru-guru palsu atau pengajar-pengajar palsu bagi istri, bagi suami, bagi anak-anak kita, dan bagi saudara-saudara kita. Mari kita kembali ke Alkitab, back to Bible. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan kepada kita, itu yang harus kita lakukan. Jangan kita menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Jangan kita memasukkan perasaan kita dalam kebenaran firman Tuhan. Alkitab ini berkata jujur, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kemarin saya sedang mengikuti satu Zoominar, yaitu tentang Kidung Agung, Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau baca Kidung Agung, dan jarang sekali, saya sendiri belum pernah khotbahin tentang Kidung Agung. Karena kalau Bapak Ibu dan saya baca Kidung Agung, kita disuguhkan satu kenyataan, satu situasi di mana semua begitu vulgar. Semua berkaitan otonomi, berkaitan dengan tubuh dari wanita itu ditampilkan begitu vulgar, itu disampaikan dengan begitu luas, itu diceritakan dengan begitu bebas. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita mau lihat dari perspektif dari Alkitab, maka kita dapati Alkitab, firman Tuhan sedang mengajarkan kepada kita satu kebenaran. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kalau memang itu harus diketahui, maka itu harus disampaikan dengan baik. Kalau memang itu dosa, maka dosa itu akan diungkapkan dengan baik. Kenapa yang Yohanes 8 ayat 11 itu tidak dikatakan wanita ini ada yang menduga sedang melakukan perzinahan? Kenapa harus ditulis kedapatan berbuat zina? Berarti ada orang yang ngintip, ataupun ada orang yang memata-matai. Apakah perbuatan itu benar? Pertanyaan saya, Bapak Ibu, ada orang berbuat zina, kita datang ngintip, kita benar apa salah? Hah? Ada orang berbuat zina, kita datang ngintip, kita benar apa salah? Salah kan? Tapi itu diungkapkan, tidak ada yang tersembunyi. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kepada yang ketiga tadi yang Petrus katakan, menjadi pengajar-pengajar palsu. Mari kita menjadi pengajar yang back to Bible. Kembali ke Alkitab. Alkitab berkata kepada kita tentang sesuatu kebenaran, mari kita sampaikan itu secara kebenaran. Jangan kita tambahkan dengan perasaan, jangan kita tambahkan dengan pengalaman, jangan kita tambahkan dengan kemauan. Tapi bicaralah apa yang Alkitab katakan. Alkitab berkata, dosa adalah mau. Selesai. Upah dosa mau. Nggak ada yang lain. Tetapi Tuhan mengajarkan kepada kita, kita berdosa. Di dalam kitab Yesaya pasal yang pertama ayat 18 berkata, walaupun dosamu merah seperti kirmis. Karena di awalnya dikatakan, mari kita berperkara. Walaupun dosamu merah seperti kirmis, akan menjadi putih seperti salju. Kuncinya di mana? 1 Yohanes 1 ayat 9. Jikalau kita mengaku dosa kita, semerah apapun dosa kita, sedalam apapun dosa kita, kalau kita mengaku di hadapan Tuhan, Tuhan akan ampuni. Ini bahayanya anak-anak Tuhan. Pak, kan ada dosa yang tidak bisa diampuni. Alkitab mencatat dosa yang tidak bisa diampuni adalah dosa yang menghujat Roh Kudus. Bapak Ibu mau tahu itu perlu kajian yang lebih mendalam lagi. Jangan kita literal begitu mudah langsung mengatakan, Pak, ada dosa yang tidak bisa diampuni. Siapa bilang? Segala dosa Tuhan bisa ampuni. Segala dosa Tuhan bisa ampuni. Berkaitan dosa yang tidak bisa diampuni, kita harus lihat lagi konteksnya dan segalanya. Tetapi yang ingin saya sampaikan hari ini adalah, jadilah orang-orang yang bukan hidup dalam jajahan dosa, yaitu menjadi pengajar palsu. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terus apa? Ciri-ciri orang yang hidup dimerdekakan oleh Kristus. Kalau tadi yang masih dalam jajahan dosa, yaitu menyalahgunakan kemerdekaan untuk melakukan kejahatan, menyalahgunakan kemerdekaan untuk melakukan kehidupan dalam dosa. Yang ketiga adalah menjadi pengajar palsu. Maka ciri-ciri orang yang hidup dimerdekakan oleh Kristus, yang pertama adalah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Maksudnya apa?
Di dalam kitab Roma pasal 6:18 berkata, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Berarti Bapak Ibu dan saya waktu dimerdekakan, ditebus oleh darah dan tubuh Kristus, maka kita ini adalah orang yang dibenarkan oleh darah dan Kristus Yesus atas pengorbanannya di atas kayu salib. Maka hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, pemikiran kita, hati dan perasaan kita, semua tentang Kristus. Bukan lagi tentang aku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah hidup dimerdekakan. Waktu kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, maka kita menjadi hamba kebenaran, yaitu hamba Kristus Yesus. Segala sesuatu hanya terpaut kepada Kristus. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah pedomannya, teladannya Kristus, bukan lagi yang lain. Ini banyak orang percaya, katanya orang merdeka, katanya orang yang sudah kenal Kristus, katanya sudah melayani Tuhan, benci jalan terus, akar pahit simpan terus. Saya akan khotbahkan tentang akar pahit, Bapak Ibu. Ini penting, karena akar pahit itu tidak membuat kita bertumbuh. Orang yang menyimpan akar pahit, hidupnya tidak akan pernah bertumbuh di dalam Tuhan. Catat baik. Orang yang mempunyai akar pahit, hidupnya tidak bisa bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Saya akan siapkan firman Tuhan tentang itu. Tapi hari ini mari kita belajar apa yang dikatakan di dalam kitab Roma oleh Paulus, yaitu Roma 6:18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Di dalam Yohanes 8:32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Yesus berkata bahwa waktu kita tahu kebenaran dari Kristus Yesus, maka kebenaran itu memerdekakan kita, bukan menjajah kita. Jadi Bapak Ibu harus mulai jeli dalam hal ini. Jangan kita salah meletakkannya, seolah-olah Kristus mengajarkan untuk kita tidak saling berbaikan. Yesus selalu mengajarkan kita berbuat benar, karena di dalam kebenaran ada kebaikan. Dunia mengajarkan kita berbuat kebaikan, karena di dalam kebaikan belum tentu ada kebenaran. Saya kasih contoh Bapak Ibu yang sudah sering saya ngomong, supaya Bapak Ibu ngeh apa itu kebaikan, apa itu kebenaran. Kenapa Kristus tidak berbicara tentang kebaikan? Kristus selalu berbicara tentang kebenaran, karena kebenaran dan kebaikan adalah dua hal yang sangat berbeda. Bapak Ibu dengar baik, Robin Hood adalah orang baik, betul nggak? Dia pergi merampok di istana, habis merampok, rampokannya untuk rakyat yang miskin. Baik, baik nggak? Baik dong. Ini seperti kita kan? Kita juga bisa melakukan hal itu kan? Kita bisa aja menolong orang lain, tapi kita nggak tahu sumbernya benar atau salah. Apa yang dilakukan Robin Hood itu benar, baik, karena dia menolong orang susah. Dia berbuat sesuatu, dia menolong orang susah, dan orang yang menerima akan selalu berkata, Robin Hood baik, dia adalah pahlawanku. Makanya ada orang yang gemari Robin Hood. Dulu saya juga gemar dengan Robin Hood, apalagi kalau dia sudah bagus, keren. Tetapi setelah tahu kebenaran firman Tuhan, saya tidak pernah lagi mengidolakan Robin Hood. Karena siapapun yang kita idolakan, itu pasti menjadi teladan kita melakukan segala sesuatu. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tetapi apa yang dilakukan Robin Hood itu tidak benar. Karena dia mencuri itu adalah perbuatan dosa. Waktu dia mengambil milik orang lain dan menolong orang lain, orang yang ditolong merasakan kebaikan, tapi yang dilakukan Robin Hood adalah dosa. Ini yang saya ingin tegaskan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saya harus hidup benar, bukan hidup baik. Jangan jadi pahlawan kesiangan. Jangan menjadi pahlawan yang tidak tahu melakukan kebenaran firman. Sebab apa? Sebab apa? Karena waktu kita salah menerapkannya,
maka kita menjadi orang yang buram terhadap firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kebenaran, karena kebenaran di atas kebaikan. Orang yang berbuat benar pasti baik. Orang yang hidup benar pasti baik. Orang yang baik belum tentu benar. Orang yang baik belum tentu benar di dalam Tuhan. Kebenaran di atas segala kebaikan. Hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita, mari kita lakukan. Apa yang Tuhan kehendaki, mari kita perbuat itu dalam hidup kita, dengan kita mencawantakannya dalam hidup kita, sehingga itu menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ciri orang yang hidupnya dimerdekakan oleh Kristus yang kedua adalah, kalau yang pertama adalah hidup dalam kebenaran firman Tuhan, maka yang kedua adalah hidup dalam kekudusan. Ini tadi saya share Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saya kutip dalam ayat kitab Roma pasal 8, saya lupa ayat berapa tadi. Tadi saya share di Facebook. Hari-hari ini kita begitu melihat banyak orang sibuk dengan menyambut suasana kemerdekaan, betul ya? Di jalan-jalan kita lihat ada begitu banyak umbul-umbul bendera kemerdekaan, ya, bendera Pancasila. Ada mungkin di kampung-kampung sudah menghias gapura mereka dengan suasana kemerdekaan. Dan kita juga mungkin sudah mulai menghias mobil kita dengan bendera, ya. Ada yang rumahnya udah pasang bendera, itu wajib. Itu suatu menunjukkan bahwa kita sudah menyemarakan atau sedang menyambut hari kemerdekaan bangsa kita, negara kita, dan itu harus, itu tidak salah. Tetapi berapa banyak di antara kita orang percaya? Berapa banyak di antara kita orang Kristen yang menyambut kemerdekaan di dalam Kristus dengan meriah? Berapa banyak di antara kita yang menyambut kemerdekaan yang kita terima dari pengorbanan Yesus di atas kayu salib dengan kekudusan? Berapa banyak di antara kita yang mempertahankan kemerdekaan kita oleh karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib dengan hidup benar seturut kehendak? Jarang. Kita berkata kita dimerdekakan oleh Kristus. Kita berkata kita dimenangkan oleh Kristus. Kita berkata kita bersyukur, kita berterima kasih karena kita sudah ditebus oleh darah dan tubuh Kristus. Tetapi kita masih dengan semena-mena, dengan sesuka-sukanya mempergunakan hidup kita untuk menyenangi hati kita sendiri. Maka saya berkata di dalam Facebook status saya bilang, mari kita pergunakan, kita ciptakan suasana kemerdekaan di dalam Kristus Yesus, di mana Yesus sudah menebus kita dengan darah dan tubuhnya di atas kayu salib, yaitu dengan menjadi saksi bagi banyak orang. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, engkau dan saya adalah utusan-utusan kemerdekaan, utusan-utusan kemerdekaan di dalam Kristus Yesus. Engkau dan saya harus jadi saksi, jadi berkat, harus jadi dampak. Bagaimana bisa menjadi dampak kalau Bapak Ibu dan saya tidak pernah hidup dalam kekudusan? Orang tidak akan pernah berkata Yesus baik kalau Bapak Ibu dan saya yang sudah di gereja, bahkan melayani Tuhan, bahkan menciptakan segala sesuatu, tetapi masih melakukan yang namanya dosa. Tidak akan pernah. Mari bersama Bapak Ibu. Tuhan mau kita menjadi alatnya. Mulai dari mana? Kekudusan. Hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam tuntunan firman Tuhan. Alkitab berkata kepada kita dalam Roma 6:22, tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada kemudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup kekal. Bapak Ibu dan saya tidak dipanggil untuk tinggal di dunia ini. Bapak Ibu dan saya dipanggil untuk hidup dalam kekekalan. Pak, kami butuh dunia. Kami masih tinggal di dunia, betul. Kita masih tinggal di dunia, tetapi bukan mempergunakan kesempatan itu untuk hidup jauh dari Tuhan. Pergunakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini untuk mempersiapkan hidup kita
masuk kepada kerajaan hidup kekal. Persiapkan. Mulai tanggalkan masa lalu, mulai tanggalkan hidup lama, mulai tanggalkan tabiat lama, mulai buang segala sesuatu yang menyenangkan daging. Mulai kita fokus, saya akan melangkah, saya akan hidup kepada kerajaan kekal, maka saya harus mempersiapkan satu langkah demi satu langkah, satu anak tangga demi satu anak tangga, sampai pada waktunya Tuhan. Bapak Ibu dan saya harus punya kerinduan yang sama seperti itu. Kita menuju kepada kekekalan, yaitu lewat pengudusan. Dan kita harus menjadi berkat buat orang lain. Saya undang worship leader dan singer. Kesimpulannya bagi kita hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kesimpulannya adalah pada saat seseorang ingin dikatakan orang yang telah merdeka, maka seharusnya hidupnya menghasilkan buah. Bapak Ibu dan saya sudah menghasilkan buah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, Pak, buah itu apa? Buah mangga, buah semangka, buah melon, atau buah yang lainnya? Itu buah, tapi itu buah dunia. Tuhan maksudkan adalah buah jiwa-jiwa. Bagaimana caranya? Bapak Ibu hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, maka Tuhan akan izinkan engkau mendapatkan buah jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Jadilah hidup yang berdampak dari kemerdekaan, yang memuliakan nama Bapa di surga, baik dari tindakan, perkataan, dan gaya hidup kita. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sedang mempersiapkan hati kita, mempersiapkan hidup kita untuk besok memperingati hari kemerdekaan bangsa kita yang setiap tahun kita persiapkan. Setiap Agustus itu adalah momen di mana kita sedang ingin merayakan suasana kemerdekaan, suasana proklamasi disampaikan, di mana Soekarno dan Bung Hatta menyampaikan bahwa kita adalah bangsa yang merdeka. Tapi saya ingin katakan kepada kita, kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan adalah memproklamirkan kemerdekaan itu setiap waktu, dimulai dari rumah, tempat kerja, tempat di mana kita bersekutu, tempat di mana kita hidup, kita menjadi dampak bagi mereka. Sudahkah hari ini kau dan saya merdeka? Sudahkah hari ini kau dan saya benar-benar tidak lagi dijajah oleh dosa? Mari kita datang kepada Tuhan dan kita tanya Tuhan, kalau Roh Kudus mengatakan kepadamu, minta ampun, sampaikan kepada Tuhan dan izinkan Roh Kudus menguduskan engkau, memulihkan engkau. Kalau kau hidup bagimu Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Kita mulai datang kepada Tuhan sekarang.
yang dikasihi Tuhan, mari kita cek hati kita masing-masing. Sudahkah kita benar-benar dimerdekakan oleh tubuh dan darah Kristus? Ciri-ciri orang yang masih dijajah dosa adalah menyalahgunakan kemerdekaan untuk berbuat jahat. Ciri-ciri ada orang-orang yang masih hidup dalam jajahan dosa adalah menyalahgunakan kemerdekaan untuk tinggal dalam kejahatan. Ciri-ciri orang yang masih hidup dalam jajahan dosa adalah menjadi pengajar yang palsu. Bapak Ibu yang tahu hidup Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Kalau Bapak Ibu masih melakukan hal itu baik sengaja maupun tidak, mari datang sama Tuhan. Mari minta ampun sama Tuhan. Mari pulihkan hati kita kepada Tuhan. Jangan takut. Jangan mau diintimidasi oleh si jahat yang berkata, kamu tidak bisa diampuni, kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa dan ini dan itu. Jangan. Tuhan berkata, jikalau engkau mengaku, jikalau Bapak Ibu dan saya mengaku, maka Ia adalah Allah yang adil dan setia. Ia akan mengampuni dan menyucikan kita. Itu jaminannya bagi kita bahwa Ia Allah yang adil dan setia. Ia Allah yang adil dan tidak pernah berubah. Ia adalah Allah yang adil dan tetap sama selama-lamanya, yang akan mengampuni dan menyucikan kita. Tetapi Ia butuh kata pengakuan. Maka Ia berkata dalam firman Tuhan, jikalau kita mengaku. Maukah engkau dan saya mengaku di hadapan Tuhan? Maukah engkau dan saya terbuka di hadapan Tuhan? Maukah engkau dan saya dibebaskan di hadapan Tuhan? Jikalau mau, mari Bapak Ibu, engkau yang butuh topangan doa, taruh tangan kanan di bagian dadamu. Taruh tangan kananmu di bagian dadamu. Tidak perlu lihat kiri dan kanan, depan, belakang. Ini waktu kita masing-masing. Jangan kau mengikuti orang lain. Kalau memang Tuhan Roh Kudus mengajarkan engkau, memimpin engkau untuk engkau datang kepada Dia, datang kepada Dia. Biarkan Tuhan memulihkan engkau. Biarkan Tuhan menjamah engkau. Biarkan Tuhan membawa engkau kepada pemulihan demi pemulihan, sehingga hidupmu benar-benar dimerdekakan oleh Kristus di dalam pengorbanannya di atas kayu salib. Haleluya. Tuhan terima kasih. Haleluya, kalau hidup. Haleluya. Bapa, Hamba berdoa di hadapan-Mu saat ini. Hamba berdoa buat jemaat-Mu yang meletakkan tangan di atas dada setiap masing-masing dari umat-Mu yang meletakkan. Mari Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap Tuhan ketidakmampuan mereka, Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan dan Tuhan ampuni mereka, sehingga mereka mengalami pemulihan yang daripada Engkau oleh kelemahan oleh Roh Kudus. Hidup mereka kembali menjadi hamba-Mu yang layak ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pakai hidup mereka menjadi umat-Mu yang merdeka, menjadi umat-Mu yang hidup dalam kemerdekaan, menjadi umat-Mu yang
Engkau adalah sumber kebenarannya Tuhan. Bawa kami Tuhan untuk boleh mengerti akan apa yang Kau rencanakan, baik melalui firman-Mu dan melalui hidup kami. Pakai kami ya Tuhan, ubahkan kami seturut akan kehendak. Hanya di dalam nama-Mu kami ucap syukur dan berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Baik, dan sebentar lagi kita akan mendengarkan pengumuman sambil kita memberikan persembahan. Mari kita berikan untuk kemuliaan Tuhan. Salam Bapak Ibu. Suasana ibadahnya enak dilihat ya, semua pakai masker. Ya, kedepannya ya begitulah, kita tetap melakukan protokol kesehatan. Ya, tetap memakai masker, cuci tangan, jaga kesehatan, jaga kebersihan, hindari kerumunan ya. Yang kedua, kita menyambut saudara kita, orang yang baru pertama kali beribadah depan ini, yaitu Koko apa ya, belum tanya tadi namanya. Selamat datang Ko, selamat beribadah. Koko bukan orang asing di sini, kita semua saudara. Amin. Oke, sebelum kita menjalankan persembahan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk setiap kemurahan, untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami hidup oleh berkat-berkat-Mu. Ini saatnya Tuhan, kami diberi kesempatan untuk mengembalikan apa yang menjadi bagian Tuhan, menjadi milik-Mu Tuhan Yesus. Berkati setiap persembahan daripada jemaat-Mu untuk menjadi kemuliaan-Mu ya Tuhan Yesus. Bersama-sama dengan jemaat-Mu, kami memperluas kerjaan Tuhan di tempat ini. Kami siapkan hati kami Tuhan Yesus, mempersembahkan yang terbaik bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Raya GBI Mandarin Wijaya. Kami sangat berbahagia bisa beribadah bersama dengan Ibu dan Bapak sekalian. Salam, pertumbuhan akan terjadi bila kita mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bersama saya Poppy, kita akan menyaksikan info gereja sepanjang minggu ini. Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing. Jemaat tetap berdoa di hari Jumat pukul 19.30 WIB. Ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB secara online di YouTube GBI Mandarin Wijaya. Gembala sidang, diaken, staf dan seluruh pekerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan diakonia melalui Bank BCA atas nama rekening Gereja GBI Mandarin Wijaya. Demikianlah info gereja sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom semuanya. Berikut ini akan kami tampilkan cuplikan video dari film pendek yang akan ditayangkan minggu depan di tempat ini pada ibadah sore. Jadi film pendek ini murni
karya dari pemuda GBI Mandarin Binjai. Boleh berikan tepuk tangan. Terima kasih. Film pendek ini tidak hanya ditayangkan di gereja ini, tetapi juga diikut sertakan ke ajang lomba nasional yang diselenggarakan oleh Menteri Olahraga, Dirjen Kebudayaan, Budayawan, Sutradara, dan aktor senior dari Indonesia dengan tema kemerdekaan. Dan film pendek yang kami bawakan bertemakan persatuan dan kemanusiaan. Jadi, mari Bapak Ibu di tempat ini selalu dukung dan selalu doakan pemuda dari GBI Mandarin Binjai. Kita saksikan cuplikan video ini. Luar biasa ya, kita berikan tepuk tangan bagi anak-anak muda yang sungguh berkreasi dan mereka akan episodenya minggu depan. Nah, siap-siap semuanya untuk kelanjutannya, amin. Baik, dan saatnya juga mari saya mengajak semuanya bagi berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari Bapak Ibu, kita satukan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus.
Terima kasih Bapak untuk ibadah kami sore hari ini. Tuhan telah melawat kami. Firman yang telah kami dengarkan telah memerdekakan kami, telah menyegarkan jiwa kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati hamba-Mu Pendeta Swedi yang telah menyampaikan firman-Mu ya Tuhan Yesus. Berkati kesehatannya, berkati pelayanannya di wadah ini, untuk mengajar kami jemaat-jemaat Tuhan mengerti Tuhan akan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga hidup kami boleh menjadi berkat bagi orang lain, boleh menjadi terang di lingkungan kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Begitu juga Tuhan berkati gembala kami tempat ini yang Tuhan percayakan di tempat ini, bersama dengan para pengerja-Mu ya Tuhan Yesus, Asaf, Diaken, Diakones, musik, OHP, multimedia Tuhan Yesus. Tuhan berkati, Tuhan berikan kesehatan bagi kami, Tuhan berikan kami hati yang unity untuk tetap melayani Tuhan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar ini. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk negeri kami, Indonesia, yang besok akan merayakan ulang tahun kemerdekaan Tuhan Yesus. Lewat kemerdekaan ini Tuhan Yesus, kami berdoa Indonesia maju terus ya Tuhan Yesus. Berkati pemimpin-pemimpin negeri kami, presiden wakil presiden yang menjalankan roda pemerintahan ini, biarlah roh takut akan Tuhan menaungi kepemimpinannya Tuhan Yesus, sehingga Tuhan nyatakan kemuliaan Tuhan di tengah-tengah negeri kami yang besar ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Berkati Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini beribadah di wadah ini, yang baik yang menonton, yang ibadah di rumah lewat live streaming. Tuhan lawat Tuhan Yesus. Tuhan berikan sukacita Tuhan, berikan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Berkati usaha pekerjaannya ya Tuhan Yesus. Anak-anak yang sekolah, Tuhan berikan keluarga-keluarga yang hidup rukun harmonis di mata Tuhan, di hadapan Tuhan. Biar lewat kehidupan daripada teman-teman Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kota-kotamu, Binjai, Stabat, Tandem, Blarang, dimanapun kami boleh berada. Jadikan kami terang di tengah-tengah kota kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami meninggalkan tempat ini Tuhan Yesus, pulang ke rumah kami, ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami lewat hamba-Mu. Mari kita angkat hati tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, Gembala Agung kita Yesus Kristus, serta persekutuannya